ngomong yang keras. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, gitu, divonis 3 tahun, gitu, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok, gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa gitu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008. Ucapkan terima kasih atas support Anda dengan 008. Saling kakak. Save video. klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga kalian semua sukses di dunia dan selamat di akhirat. Tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan, gitu. Tangkap itu saksi-saksi yang tadi saya sebutkan 3 orang tadi, si Adi Ningsih, Mahmud Nurwindu, Suryo Atmanto. Mereka sudah saya datangin, Pak, nggak bisa jawab. Saya ada nomor teleponnya. Saya hubungi, WA saya diblokir, gitu. Mereka bungkam persis PKI, teori tutup mulut namanya, Pak. Saya nggak mengatakan mereka PKI ya, mereka bungkam seperti PKI, gitu. Mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting. Ada yang jadi Kapolda, namanya Bambang Waskito, 2 kali disuruh dari itu, gitu. Dia kan temannya Jokowi, Pak, tapi ngaku sebagai temannya sama Jokowi. Biar dia ngaku insinyur, ngaku DNS, ya biar semau-semau dia. Ngaku aja kok, ngaku apa aja kan boleh, gitu loh. Ya, tapi setidak-tidaknya nih Pak, kalau sudah kuliah di UGM, logikanya ya lulus SMA lah Pak. Masa bisa keterima SMA kalau keterima UGM kalau nggak lulus SMA? Makanya otomatis kan dengan gugatan kita, nanti kan orang menyimpulkan sendiri berarti insinyurnya juga bodong. Karena mana mungkin ijazah SMA aja nggak punya bisa ke UGM, gitu loh. Masa kita mengajari itik berenang, rakyat akan menyimpulkan begitu. Gimana dan bagaimana kabar Pak Bambang Tri sekarang? Tindak pidana umum waktu itu yang sekarang jadi Kabaris-Krim, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa, Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh, itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Sidang kabinet itu bahas kebijakan penangkapan dan lainnya, itu pemenang mutlak penyidik mediatif gitu, Wiranto itu. Dan sekarang saya tahu, Pak, pejabat menteri yang pertama kali mencari buku saya adalah Wiranto. Tahu apa yang dia tawarkan? Apa? Mas, kita damai aja ya, kita nggak menemukan apa-apa, gitu loh. Mas jangan menuntut. Setelah kita tahan gitu, Mas langsung pulang. Kemudian istri saya ditelepon, Bu, Pak Bambang mau pulang, tolong kita dikasih kopi 50 juta dong. Itu model apa? Dikasih kopi-kopi, dikasih duit maksudnya untuk ngopi-ngopi karena mau pulang, ini nggak bisa P21, minta 50 juta. Lah istri saya langsung menelpon teman saya namanya Kunto Arif Wibowo, waktu itu adalah komandan Korem di Palembang. Pak Kunto menyanggupi, taruh di mana duit saya kasih, Bambang Tri saya ambil. Tapi istri saya kemudian dilarang oleh kakak saya sendiri, jangan ikut campur masalah ini. Katanya itu nggak bisa P21 karena nggak ditemukan kesalahan di buku saya, nggak bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Iya. P21. Iya. Dan terus kok sampai masuk ke penjara Blora? Mereka melobi Kejaksaan Agung sendiri, Tito sendiri yang datang ke Kejaksaan Agung, pokoknya P21. Ini perintah presiden. Ada kepastian hukum, saya. Ya udah.
Gitu. Sehingga terus berlanjut, sidangnya pun nggak pernah disiarkan, walaupun Terima kasih atas support Anda dengan nggak pernah sidangnya kacau balau, hakim saya bentak, Save video. macam saya klik bentak. lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga kalian semua sukses di dunia dan selamat di akhirat. Oke. 26 Agustus. Jadi itu sudah ada SK-nya. Ya. Dan itu pun sudah saya sampaikan kepada Pak Iman dari Bali. Nah, Pak Iman bilang sebetulnya kan tujuan kita adalah mengajukan PK ini agar supaya Pak Menteri bisa diajukan dalam PK kembali itu, dan diharapkan dari itu akan sudah ada surat pembebasan. Kan? Ini dia bisa bebas tangan Bapak. Nah, bahwa dengan bebas Pak Menteri, maka dia bisa bebas memberikan keterangan pada saat persidangan di yang disebut oleh saudara Top yang mengatakan di Solo, juga saudara di pengerti ya. Ijazah Anda ada ke persidangan sebelum ada kepastian hukum, saya siap hukum. Apalagi Bapak bisa mendukung ini kan berarti kalau ada yang dan semoga tetap sesuai dan pangkat itu dan akhirnya termasuk Jokowi, tunggulah karumamu sedang berjalan. Rekan-rekan, mari kita suarakan keadilan buat Ban Menteri agar mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Gus Dur telah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Mereka berdua sama-sama dihukum bukan karena ijazah palsu Jokowi, akan tetapi dihukum karena syarat ujaran kebencian yang dituduhkan juga tidak benar. Hakim memaksakan kehendaknya dengan melanggar undang-undang dan kode etik. Mengapa aku mengatakan demikian? Kita semua masih waras. Bambang Tri menggugat ijazah palsu Jokowi, tapi hakim tidak menyelesaikan ijazah palsu yang disengketakan, tapi malahan mempidanakan hal lain. Sebegini bobroknya peradilan di negeri ini, sehingga para hakim tidak punya harga diri, tidak punya martabat, tidak ada malu sama sekali muka tembok demi membela seorang raja pembohong Jokowi. Mari kita minta kepada Presiden Prabowo agar Bambang Tri mendapat amnesti dan dibebaskan untuk tegaknya hukum di negeri ini. Bebaskan Bambang Tri dan usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah Anda, asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Dan terima kasih atas support Anda dengan Saling Tatal. Save video. klik lonceng Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga kalian semua sukses di dunia dan selamat di akhirat. Pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Ya, saya bilang aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk menemui Bapak lewat Pak Osman Sabtaudang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ya, Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabtaudang. Ya, dengan satu tawaran, untuk Jokowi itu kapan nggak usah mikir, saya disuruh pilih jabatan atau uang. Ya, ini kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD, dia mengaku disuruh Pak Osman Sabtaudang untuk apa ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya, waktu itu Pak Osman Sabtaudang disuruh Pak Jokowi gitu. Nah, jawab saya tidak jawab ya, saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau, maka saya bingung kan, maksudnya apa gitu loh. Maksudku kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya ijazah asli Anda ke persidangan sudah di pasaran, ada kepastian hukum, saya siap dihukum. Makanya Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Kita kepolisian itu fakta. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu? Pertemuan terjadi dengan Osman Sabta itu terjadi dengan Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Maksudnya dia bohong, udah. Masa dibohongi aku sendiri. saya sudah membukakan channelnya juga ya untuk mengundang ke acara ini, tapi ya saya nggak direspon. Wah, itulah yang saya juga aku
menghadirkan jasa ahli yang menjaga persidangan dan kepastian itu saya siap juga